Halo semuanya, kembali di channel Laptop Sugus. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membedah bagaimana membuat atau mendesain kuis pilihan ganda, yang mana sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Jadi kalau ada yang sudah berhasil, silakan mungkin bisa dikembangkan. Nah, yang saya buat sebelumnya di sini ada 4 opsi ya. Ada timer. Nah, di sini sistemnya ketika user memilih opsi, baik itu benar maupun salah, dia akan dibawa ke soal berikutnya atau ke halaman berikutnya. Begitu seterusnya sampai dengan selesai. Nah, sekarang saya akan membuat konsep yang baru. Ya, jadi sekarang saya akan gunakan style opsi radio button. Ya, tampilannya berbeda ya. Nah, ini mungkin tidak asing bagi kalian ya. Nah, ini disebut dengan radio button. Yang belum tahu, ini namanya radio button. Jadi, dia mekanismenya kita harus memilih dulu. Biasanya ada button submit ya. Di sini saya tambahkan button submit untuk mengecek apakah jawaban yang dipilih itu benar atau salah. Nah, ini sama dengan yang di Google Form. Kalau di Google Form itu kita menjawab semuanya dulu sejumlah soal, setelah itu baru terakhir di submit. Ya, jadi dengan style radio button seperti ini, user diberikan keleluasan untuk memilih kembali opsi jawaban yang dianggap benar ya. Oke, langsung saja kembali ke aplikasi Adobe Animate-nya. Nah, di sini saya tidak akan lagi menguraikan bagaimana membuat objek simbol atau bagian yang lain, seperti di sini saya menggunakan dynamic text ya. Dan kali ini untuk konten soal beserta opsi jawaban tidak saya ketikkan langsung di stage ya, tidak saya taruh langsung di stage. Jadi nanti akan saya letakkan di script. Dan di timeline di sini hanya ada satu frame saja. Ya, semua layer satu frame. Dan saya akan bermain satu scene, jadi tidak membuat scene. Beda dengan yang sebelumnya. Nah, di sini kenapa menggunakan dynamic text? Karena nanti kita akan menggunakan array. Ya, nanti apa itu array saya akan bahas ketika sudah masuk ke action script. Ini untuk soal yang sebelumnya menggunakan static text, sekarang saya akan gunakan dynamic text dengan pengaturan yang seperti biasanya. Kemudian opsi jawabannya juga sama, cuma nanti saya akan copy ke bawah ya. Dan di bagian ini saya akan fokus dengan bagaimana membuat objek radio button ya. Radio button ini saya akan buat secara manual ya, saya buat custom ya. Jadi untuk radio button ini sebenarnya sudah ada komponennya ya. Kalau kalian melihat di sini sudah lengkap sekali. Yang sebelumnya saya tunjukkan menggunakan komponen itu ketika menggunakan scroll bar ya. Kemudian ada scroll pin. Nah, di sini ada juga button. Ya, kalau biasanya kita buat manual, ini kalau mau menggunakan komponen juga bisa. Kemudian ada juga radio button ya. Nah, ini radio button sudah ada sebenarnya. Hanya saja di sini saya pribadi merasa kurang puas dengan desain yang diberikan ini ya. Terutama ketika kita perlu meresize. Jadi ketika diperbesar, teksnya ini masih tetap sesuai dengan ukuran yang sama yang defaultnya ya. Begitu pula dengan radio buttonnya ini. Nah, jadi tampilannya ini yang membuat saya kurang puas ya, kurang suka ya. Itu nanti kalau misalnya kalian mau pakai ini ya bisa saja ya. Tetapi untuk contoh kasus kali ini saya akan buat manual ya. Bagaimana caranya membuat? Oke, kita fokus ke sini ya. Di sini saya sudah tentukan untuk objek radio buttonnya. Saya pakai ukuran sekitar 32 pixel ya. Ini kita jadikan simbol movie clip. Nah, kalau biasanya kita pakai button, sekarang kita pakai simbol movie clip. Convert to symbol, pilih type-nya movie clip. Saya akan beri nama di sini RB1. Nah, nanti kita akan buat
dan duplikat ya, copy dan duplikat simbol ini, sehingga nanti di library akan ada 4 ya simbol button. Saya pakai contoh 4 opsi dulu ya. Nah, ini sudah jadi simbol, kita masuk ke dalam movie clip. Kita atur dulu behavior-nya ya. Jadi karena ini bukan simbol button, di timeline ini tidak ada up, over, down ya. Kita tidak bisa menggunakan langsung. Jadi kita buat secara manual ya. Nah, untuk contoh kali ini saya menggunakan warna terang dan warna outline yang agak gelap ya. Nanti silakan disesuaikan saja. Yang pasti kita perlu kedua warna ini ya, warna fill dan stroke-nya. Nah, ini bagian up ya, bagian kondisi sebelum kena pointer ya. Nah, kemudian saya akan buat keyframe ya, buat keyframe khusus untuk bagian overnya. Nah, bagian over saya akan berikan warna yang sama dengan tema desain ya. Nah, saya pakai warna ini saja. Saya akan lihat contohnya dulu ya, biar sama nanti. Nah, seperti ini nanti ya. Jadi ketika ditunjuk dengan pointer, berubah warna ya itu. Oke, ini warna kondisi up ya. Kondisi sebelum kena pointer. Ya, ini baru 2 frame. Sekarang saya akan buat di frame ketiga. Ketika misalnya sudah diklik, dia akan berubah warna seperti ini. Di frame ketiga, insert keyframe. Nah, di sini saya akan pakai warna yang ini dia. Dan stroke-nya juga sama. Saya akan atur ulang ukuran yang di tengahnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Jadi nanti ketika objek movie clip ini diklik, ya dia akan masuk ke frame yang ketiga. Nah, ketika misalnya disentuh, nanti masuk ke frame kedua ya. Oke. Nah, ini saya akan buat layer untuk action script-nya. Kita langsung berikan action script di sini ya. Untuk kondisi over ya. Ini layer konten. Kemudian kita buat action di atasnya. Buka panel action-nya. Kita tambahkan action stop dulu ya. Biar nggak nanti jalan terus di sini. Oke, action stop. Kemudian di bawahnya kita ketikkan this. This ini maksudnya biar mengarah ke objek ini ya. Jadi script ini berlaku di timeline ini. Itu artinya ya. Kita tambahkan event listener, kemudian mouse event. Mouse event ini bukan klik ya. Nanti perintah kliknya itu di luar movie clip di timeline utama. Nah, yang kita isi di sini adalah mouse event untuk mouse over. Jadi ketika disentuh atau ditunjuk dengan pointer. Saya akan buat function dengan nama over. Lalu kita buat function di bawahnya. Function over, parameternya mouse event. Di sini perintahnya go to and stop. Go to and stop. Go to and stopnya ke frame 2. Frame 2 di timeline movie clip ini ya. Oke. Ini kita tambahkan event di area ini, di timeline ini ya, di objek ini. Yang mana nanti ketika diarahkan oleh mouse ya, mouse over, dia bergerak ke frame kedua. Oke, jangan lupa untuk di save dan test movie. Kita coba dulu ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika disentuh dia sudah berubah warna.
Nah, kita tambahkan ketika misalnya pointer sudah keluar dari area button ini. Kita copy saja ini. Di bawahnya sama juga this add event. Sekarang bukan mouse over lagi, tapi mouse out. Nah, itu ya. Kemudian di sini saya akan buat functionnya out juga. Dan ini sementara kita langsung perintahkan ke frame 1. Jadi balik dia ke kondisi awal. Nah, nanti belakangan kita akan tambahkan lagi di bagian ini agar nanti pada saat diklik button yang lain itu bisa kembali ke frame 1 ya. Tuh. Oke. Di save dan test movie. Nah, ini kondisi di up ya. Begitu over ke frame 2 dan ketika mouse out kembali lagi ke frame 1. Oke. Sampai di sini untuk radio button sudah selesai ya. Nanti untuk frame ketiga, nah itu nanti perintahnya di luar ya, di timeline utama. Nanti terakhir ya. Setelah masuk ke script di bagian utama. Nah, yang ini script untuk di setiap objek simbol movie clip radio buttonnya. Nah, sekarang kembali ke timeline utama. Selanjutnya saya akan copy ke bawah ya. Nah, copy ke bawahnya. Nah, seperti itu. Oke, jaraknya jangan terlalu jauh ya. Nah, samakan seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang ini kita duplikat dulu ya. Klik kanan, duplikat simbol. Jadi tidak cukup dengan copy di stage saja ya. Kita duplikat juga. Kenapa harus diduplikat? Karena nanti kita akan menambahkan script yang berbeda di setiap movie clip ya. Nah, ini saya beri nama RB2 dan saya copy lagi ke bawah. Ini kita duplikat simbol lagi. Saya kasih nama RB3. Dan terakhir, kita copy lagi. Duplikat simbol lagi. Kasih nama RB4. Nah, silakan nanti buat jarak yang sama ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini sementara kita kosongkan ya. Nanti kalau mau diisi teks juga enggak masalah ya. Jadi nanti ini akan kita isi melalui script. Sampai di sini untuk objek movie clip radio button sudah selesai ya. Tinggal di save dan test movie. Nah, seperti itu nanti ya. Nah, baru sampai di sini. Selanjutnya kita isi dengan insenim ya, mulai dari field text-nya ini, kolom teksnya sampai dengan radio button-nya. Nah, untuk kolom teks soal di sini saya pakai dynamic text, saya beri nama insenim-nya txt soal. Kemudian kita ke bagian opsi. Nah, untuk kolom bagian opsi di sini kita mulai dari penomoran yang ke-0 ya. Saya buat txt opsi yang ke-0 ya, disambung ya. Txt opsi 0 atau misalnya nama lain. Intinya ada penomoran di bagian belakang dan dimulai dari 0. Nah, kenapa dari 0? Karena nanti kita akan pakai array ya. Jadi nanti ada yang namanya index array dan itu dihitungnya dari 0 ya. Indeksnya itu dari 0 bukan dari 1 gitu ya. Nah, itu kenapa kita pakai penomorannya dari 0. Kemudian di sini juga sama txt opsi yang di sini opsi 1. Kemudian di bawahnya juga ini opsi 2
terakhir teks opsi 3. Nah, jadi ada 4 opsi, dihitungnya mulai dari urutan yang ke-0, bukan yang ke-1 ya, gitu. Kemudian untuk instant name radio buttonnya, di sini saya pakai instant name yang sama dari contoh sebelumnya, yaitu BTN1, kemudian ini BTN2, dan begitu seterusnya. Nanti kita akan pakai perulangan yang sama dengan di contoh kuis yang sebelumnya. Tapi nanti konstruksinya berbeda ya. Oke, ini button 1, BTN1, BTN2, BTN3, dan BTN4. Dan jangan lupa di sini ada button submit. Silakan nanti buat button. Saya beri nama instansinya BTN sub. Nah, sampai di sini dulu. Semoga tahapan awal ini bisa kalian pahami ya. Jadi saya lebih fokus dengan mendesain objek radio buttonnya. Nah, jadi ini berupa simbol movie clip. Kemudian untuk kolom soal dan opsinya menggunakan dynamic text dan semuanya diberikan instant name. Oke, silakan disiapkan dulu. Untuk script yang selanjutnya, saya akan bahas di video part yang berikutnya.